Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfia Mahrani dari kelas TMD 5B dengan NIM 20074311052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kejahatan cyber di Indonesia. Tapi sebelum itu, sebenarnya apa sih pengertian atau definisi daripada kejahatan cyber itu sendiri? Nah, kejahatan cyber adalah segala bentuk tindak kriminal yang terjadi di dunia maya dengan bantuan teknologi berupa komputer dan juga jaringan internet. Lalu, kejahatan cyber ini nih sebenarnya udah ada atau belum sih di Indonesia? Nah, berdasarkan NCSI atau National Cyber Security Index menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara dengan peringkat kelima dari negara-negara di ASEAN yang paling banyak kasus kejahatan cybernya. Dan juga data tersebut diperkuat oleh BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara itu menyatakan bahwa sepanjang pandemi 2021 sampai sekarang itu lebih dari 888 juta kasus kejahatan cyber di Indonesia. Itu berarti kan udah sangat banyak banget. Jadi kalau misalkan ditanya ada atau belum sih kejahatan cyber, itu jawabannya udah pasti ada dan banyak. Nah, pertanyaannya adalah kejahatan cyber apa yang sebenarnya akan terjadi dan mungkin udah ada dan tetap terus terjadi. Nah, menurut saya ada dua kasus kejahatan cyber yang pasti akan terus terjadi di Indonesia pastinya. Yang pertama adalah phishing. Nah, phishing itu adalah pelaku itu akan memberikan sebuah link atau tautan kepada korban melalui WhatsApp message, misalnya lalu ada direct message Instagram, Twitter, ataupun bahkan email. Nah, para pelaku akan mengirimkan link atau tautan kepada korban dengan mengatasnamakan misalkan organisasi formal ataupun misalkan lembaga-lembaga terkenal atau misalkan perusahaan-perusahaan besar yang nantinya membuat korban tuh merasa tertarik dan terprovok untuk membuka link atau tautan tersebut. Nah, di dalam link atau tautan tersebut itu akan misalnya korban akan memasukkan data-data privasi mereka, misalkan seperti menaruh nomor rekening ataupun misalkan nomor KTP ataupun bahkan misalnya akun daripada e-wallet atau dana digital. Itu bisa terjadi karena korban merasa udah percaya dengan narasi-narasi para pelaku dengan mengatasnamakan organisasi-organisasi atau lembaga tersebut, maka korban akan mengklik tautan tersebut ataupun bahkan nggak cuman memasukkan data privacy dari korban, link tersebut atau tautan tersebut juga bisa langsung misalnya terhubung dengan akun wallet atau misalkan terhubung dengan akun dana digital. Itu bisa aja jadi langsung saldo kita tuh bisa langsung ketarik. Nah, itu misalkan salah satu contoh dari phishing. Nah, mengapa phishing itu bisa tetap terus ada? Menurut saya dalam penyebaran link atau tautan tersebut terbilang cukup mudah karena sosial media kita ataupun bahkan misalkan nomor telepon kita tuh sebenarnya udah gak privacy lagi karena misalkan kita membuat sebuah akun pasti kita butuh email atau butuh nomor telepon ataupun misalkan kita membuka sebuah web dan misalkan membutuhkan email dan segala macam itu sebenarnya bisa aja didapetin oleh si para pelaku. Jadi itu terbilang cukup mudah dan sebenarnya menurut saya pribadi orang Indonesia itu juga cukup tertarik dengan kayak misalkan nama-nama yang dibawa oleh para pelaku, misalkan dari perusahaan besar misalkan yang baru-baru terjadi atau banyak terjadi itu misalkan dari Shopee atau misalkan dari perusahaan-perusahaan belanja online itu kayak orang Indonesia itu tertarik dengan hal itu. Makanya kenapa ini akan terus tetap ada dan mungkin akan lebih jauh lebih banyak karena ya itu tadi penyebarannya mudah dan orang Indonesia ya cepat percaya dengan hal yang kayak gitu. Lalu yang kedua itu adalah pencurian data. Nah, pencurian data ini misalkan kita bisa bilang ini hacker itu mencuri sebuah data di perusahaan lalu digunakan untuk misalnya meniru perusahaan tersebut yang dicuri datanya atau misalkan merugikan perusahaan tersebut atau menjatuhkan perusahaan tersebut ya, dan mungkin angkat memperkaya si hacker atau kelompok hackernya itu sendiri.
atau misalkan hacker juga bisa di bawah perusahaan lain gitu. Jadi ibaratnya persaingan perusahaan dengan perusahaan. Nah, itu akan merugikan si perusahaan yang datanya dicuri. Itu termasuk tindakan ilegal karena kan perusahaan tersebut melindungi data-datanya tapi dicuri oleh hacker. Nah, kenapa bisa hal itu bisa terjadi? Karena misalkan kita bisa bilang di dunia bisnis itu, eh, di dunia bisnis itu sangat ketat gitu persaingannya, sehingga ada mindset atau pola pikir yang salah kalau misalkan bisnis itu mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Nah, salah satunya adalah dengan mencuri data dari perusahaan lain yang bisa dipakai oleh perusahaan si yang mencuri, perusahaan yang hacker itu mencuri dari perusahaan lain untuk memperkaya diri sendiri, untuk bahkan menjatuhkan perusahaan lain. Itu bisa banget. Nah, kenapa hal ini menurut saya akan terjadi terus gitu? Karena pencurian data ini termasuk salah satu metode, yaitu tadi untuk memperkaya perusahaan sendiri dengan cara yang salah. Itu bukan termasuk mudah juga, tapi itu bisa menjadi salah satu utama yang cepat gitu, yang cepat bisa untuk menjatuhkan perusahaan lain, menjatuhkan pesaing lain, dan memperkaya perusahaan sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.